Ya, semua jenis barang ada di kantor dan di gudang kami. Jadi kami di sini datang ke Polda Metro siang ini bahwa kami di sini sudah membuat laporan, ya. Tiga bawang dulu ya. Ada. Ya, jadi kedatangan saya ke sini sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa di sini saya karena ini sudah membawa nama profesi kami sebagai seorang advokat, saya di sini akan mencari kebenaran yang sebenarnya. Kalau memang saya sebagai advokat ini adalah pencuri, saya minta dari pihak Alona, dari pihak kuasa hukumnya membuktikan secara benar-benar menyatakan bahwa saya dan tim saya seorang advokat adalah pencuri. Ya, jadi saya di sini seperti yang disampaikan kuasa hukumnya juga, Wariono SH, dia menyatakan bahwa katanya sudah saya dengar di satu pemberitaan bahwa mereka sudah datang ke kantor saya dan saya tidak, ternyata pelakunya adalah saya yang di situ saya tidak kooperatif. Itu semua salah dan bohong. Kami punya bukti yang ini tanda tangan kuasa hukumnya Wariono bahwa kantor hukum kami yang sudah menyelamatkan dan mengamankan barang-barang Alona sesuai dengan kuasa Alona kepada ibunya, semua jenis barang ada di kantor dan di gudang kami. Jadi kami di sini datang ke Polda Metro siang ini bahwa kami di sini sudah membuat laporan, ya, terkait pencemaran nama baik kami melalui elektronik, ya, dan kami juga, saya khususnya kantor hukum Fitrianti Dian ini juga menerima kuasa dari korban Alona. Yang di sini kebetulan posisi korban ini sedang ada di Taiwan. Jadi Alona ini juga merugikan orang lain yang itu sehingga dikuasakan ke saya, lebih kurang kerugian itu 850 juta. Jadi mereka korban ini sudah merapat ke kantor hukum saya dan sudah membuka kuasa kepada saya. Saya cuma memohon kepada Alona, hargai kami, orang yang sudah membantu Alona apapun itu, karena kami tidak punya niat jahat. Itu aja. Tapi itu kita somasi kemarin apa aja? Sesuai yang dikuasa, sesuai yang dikuasakan kepada saya, Alona menguasakan kepada ibunya untuk mengambil barang-barang, ya, seperti tempat tidur, katanya yang itu ada seperangkat apa sih ya, apa alat musik ya, sound dan sebagainya, ya itu ada, terus korden, ya semua itu dititipkan dan dia menguasakan untuk diambil. Tapi sampai detik ini muncul dan dia juga kemana saya juga nggak tahu. Apakah ini dia sengaja memang menjebak saya sehingga barang tidak diambil di tempat saya? Saya juga tidak tahu, Mas. Yang jelas ada kuasa dia untuk mengambil barang-barang itu melalui ibunya, dan barang-barang itu tidak bergeser dari kantor hukum saya. Bahkan di sini sampai detik ini saya mengalami kerugian. Barang-barang itu sangat di kantor saya sangat mengganggu. Itu aja. Nilainya kira-kira berapa? Kalau dia sih bilangnya 3M, ya. Lah kalau saya mah nggak ada artinya ya. Coba dilihat sendiri. Bahkan silakan. Itu barang-barang juga kalau misalnya saya tanya berapa juga orang nggak berani nawar, ya. Bukan di sini bukan ada unsur menghina atau apa, karena di sini saya juga merasa sebagai lawyer, mungkin di sini juga teman-teman saya adalah seorang lawyer,
Jadi kita merasa ini profesi kita sudah kesentuh dan sangat hina dengan perilaku Alona. Tapi memang nggak ada obrolan untuk mengambil. Nah, sebetulnya sudah melalui kuasa hukumnya. Bahkan ada tanda tangan ya, tanda tangan kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya datang ke kantor kami, yang di situ kami sudah membuatkan apa-apa aja yang menjadi Alona yang ada di kantor hukum kami. Bahkan di situ sampai sisa uang penjualan dan perincian saya juga sudah mau serahkan ke Waryono. Tapi kuasa hukumnya bilang apa? Saya tidak ada mandat dari Alona. Yang saya sesalkan, dia sebagai orang hukum. Kenapa dia sebagai lawyer juga? Kenapa dia tidak sesuai fakta seperti yang dia lihat? Padahal semua ada, semua tidak ada yang digelapkan. Dia pun sudah datang di saya, bahkan tanda tangan. Dia hanya mengambil dokumen, barang tidak mau diambil, sisa uang tidak mau diambil. Tapi dia berani mendampingi seorang kliennya yang mengatakan bahwa kami dan tim ini ada upaya pencurian dan penggelapan. Ya dari mau disita oleh Bang Fama, jadi asistennya yang dipercaya dia itu yang megang kunci semua rumah dia maupun di BSD. Emma. Ya saya nggak tahu di situ yang nunggu yang nerima kunci Emma, ya. Tapi sebelumnya yang jelas yang saya dengar, akuarium juga yang menjual Emma. Bukan saya menuduh di sini, tapi di sini yang pegang kunci Emma, yang ada di rumah itu Emma. Kenapa ketika saya ini diminta untuk mengamankan, dibilang saya dan tim pencurinya, kan gitu? Ya? Dia yang menjual. Ya kita kan nggak tahu mas. Saya tidak mau menimbulkan fitnah, tapi yang jelas di sini, saya di sini awalnya tidak punya niat untuk dengan Alona. Sekalipun Alona menjelekkan kami, sebetulnya saya hanya diam karena saya punya bukti. Tapi karena ini sudah mengganggu rekan-rekan profesi juga yang ini sebagai advokat dan menjatuhkan kami sebagai advokat yang kami dibilang kami ini adalah mencuri dan menggelapkan, disinilah saya juga kepengen membuktikan bahwa kami seorang advokat tidak serendah seperti yang Alona sampaikan. Nah, kalau boleh tahu, juta itu alamatnya di mana? Apa? Rumah 900 juta yang dijual itu alamatnya di mana? Wah, saya nggak. 900 juta itu di Salemba. Jadi itu bukan rumah ya, dia bentuknya kayak kos-kosan. Dan itu pun pembelinya juga ada salah satu yang sudah pernah ditawari Alona, ya kan? Dan ada buktinya. Dan kami pun sebelum melepas itu, tim kami sudah mendatangin Alona ke rutan untuk menyampaikan itu dan tidak ada keberatan. Jadi buat kami itu pembeli juga bukan dari kami, dan 900 juta juga perinciannya jelas. Bahkan sisa dari penjualan yang dia minta sesuai dengan kuasa juga sudah kita transfer ke ibu kandung Alona atas nama Sulasi. Ya. Jadi kami di sini sama sekali apa yang disampaikan Alona, apa yang disampaikan di media oleh Alona, saya juga nggak ngerti motif Alona apa terhadap kami. Padahal kami ini menuntun dia sampai ke persidangan putusan dia berapa tahun. Oke. Bahkan kami juga ada pembelaan saat dia melakukan kesalahan di dalam rutan. Itu aja. Kak, kalau boleh tahu pas somasi kedua kemarin seperti apakah sudah ada komunikasi dengan pihak Alona? Saya mungkin gini, somasi terbuka sudah dilakukan oleh kuasa hukum saya, ya, sesuai dengan waktu yang kita tentukan, ya kan. Kami hanya menepati janji kami bahwa kami akan mencari kebenaran dan melanjutkan untuk laporan Alona. Itu aja.
Tapi memang tidak ada etikat baik setelah somasi 2 minggu lalu. Kalau etikat baik saya rasa kalau dia dari awal memang punya pikiran etikat baik, dia keluar dari kantor hukum, keluar dari rutan, dia pasti akan mencari saya. Ya, saya kira saya tidak berharap dia beretikat baik. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik buat dia. Itu aja. Saya tidak punya dendam, saya tidak punya sakit hati, tapi saya melakukan ini hanya selain saya membawa nama besar teman-teman advokat terbeban di sini untuk membuktikan bahwa seorang advokat bukanlah seorang pencuri. Baik, saya menjawab tadi terkait apakah somasi sudah disampaikan. Jawab, somasi terbuka kita sudah sampaikan waktu itu kan. Kemudian tidak ada itikat baik, tidak ada menghubungi kantor kami juga. Maka itu atas kewajiban hukum ya. Saya mempunyai kewajiban hukum terhadap klien kami. Bukan hanya membela kepentingan hukum klien kami, tapi membela kepentingan hukum dari para advokat, ya, lawyer di seluruh Indonesia. Bagaimana marwah advokat yang dikatakan opus nobile itu adalah pengacara yang mulia, yang terhormat itu dirusak oleh kepentingan atau dari kehendak saudari CCA secara alon itu merusak marwah dan martabat seorang lawyer. Itu yang saya bela. Nanti terkait deliknya, delik laporannya ini sudah kita buatkan surat LP-nya. Delik pasalnya itu pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik Undang-Undang ITE, juga pasal 45 ayat 1 tentang berita bohong, jungto pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang fitnah. Jadi saya di sini membela kepentingan hukum klien saya Ibu Dian, juga membela kepentingan hukum para pengacara di seluruh Indonesia. Itu aja teman-teman. Nanti kita lihat prosesnya di penyidikan bagaimana, nanti akan kita informasikan kepada teman-teman semua. Mbak Fitri buka pintu damai kan kalau misalnya dari pihak alonannya membuka komunikasi dengan Mbak Fitri dan menyelesaikan semuanya? Sebetulnya begini teman-teman, saya sih dari awal tidak mencari musuh. Mungkin teman-teman sudah tahu juga ketika dia memberitakan hal-hal yang itu menurut saya tidak benar, saya hanya diem aja karena saya berpikir di sini saya pertama, saya seorang advokat, tidaklah saya menjaga nama baik saya tidak mau adu mulut apa bersih tegang dengan klien saya. Tapi saya ingin membuktikan karena saya punya bukti di sini. Tapi karena saya lihat Alona serta ini rekan yang ini sejauh advokat, ini semakin merendahkan kami sebagai advokat yang lain yang di sini kami dituduhkan mencuri. Yang sampai detik ini kami juga tidak menerima bukti dari dia apa yang kami curi. Dan dia bisa mengatakan saya mencuri itu sampai detik ini. Saya Fitriyanti Dian, sarjana hukum, tidak sejak pemberitaan mereka sampai detik ini saya tidak melihat apa yang dia bisa buktikan ke saya untuk bahwa saya ini dengan tim saya ini ada pencurian di rumah Alona. Nah dari situ ganti saya yang akan membuktikan gitu. Itu aja kalau buat saya. Berarti proses hukum lanjut terus? Kalau untuk damai saya kira kan ini sama-sama sudah kita serahkan ke hukum ya, artinya sudah ada koridor masing-masing, mungkin kita percayakan aja sama proses penyidikan dari teman-teman Polda Metro Jaya. Berarti